Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfadli. Saya merupakan dosen pada program studi Teknik Industri Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada program studi ini, saya mengampu mata kuliah dasar umum Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan satu mata kuliah yang menjadi andalan atau spesialisasi saya, yaitu MKDU Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa di perguruan tinggi. Mata kuliah ini menjadi penting karena memberikan keterampilan berbahasa bagi mahasiswa untuk mengutarakan segala pikiran dan gagasannya. Mata kuliah Bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadikan mahasiswa memiliki keterampilan komunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun secara tulisan. Pada kesempatan ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan pada mahasiswa di mata kuliah Bahasa Indonesia dijabarkan melalui beberapa teks. Didasari atas penguasaan dan pengetahuan mahasiswa pada bidang teks akademik, teks ulasan, teks laporan, dan teks artikel ilmiah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah dengan pendekatan DEI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah dasar umum Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa semester 2. Pada mata kuliah ini memiliki beban atau bobot SKS sebesar 2 SKS. Terdapat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di antaranya, capaian pembelajaran lulusan pertama, mampu menjadikan warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab dalam mengaplikasikan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan kedua, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian sesuai bidang keilmuan masing-masing ke dalam bentuk proposal, laporan penelitian, laporan ilmiah, dan artikel ilmiah. Capaian pembelajaran lulusan yang ketiga, mampu mengelola tim dan bekerja sama, berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan baik dan benar, serta melakukan presentasi. Capaian pembelajaran lulusan kemudian dijabarkan dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu sebanyak 3 CPMK. Di antaranya, CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menggunakan dan mengaplikasikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara tertulis maupun secara lisan. CPMK kedua, mahasiswa mampu membuktikan sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar pada bidang keilmuan masing-masing, terutama pada bidang teknik. Dan CPMK
Tiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran secara logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi teknologi. Pada mata kuliah ini terdapat 9 bidang kajian. Di antaranya sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, teks akademik dan non-akademik, serta kalimat efektif, lalu ejaan bahasa Indonesia, teks ulasan, paragraf, teks proposal, teks laporan, teks artikel ilmiah, dan teks notasi ilmiah. Pada perkuliahan ini, kami menggunakan berbagai sumber, di antaranya buku, ada jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan beberapa sumber lainnya. Selain itu, ada juga bahan ajar unggulan yang kami buat bersama tim pengembang bahan ajar, yaitu bahan ajar mata kuliah Bahasa Indonesia yang dapat digunakan mahasiswa untuk berlatih, mempelajari materi, dan juga mengerjakan tugas. Pada pembelajaran MKDU Bahasa Indonesia, interaksi yang dibangun pada perkuliahan ini menggunakan berbagai pendekatan dan model. Model pembelajaran perkuliahan ini menggunakan model pembelajaran tatap muka atau luring, di mana basisnya adalah berfokus kepada mahasiswa. Selain itu, penggunaan model pembelajaran juga sangat penting dalam perkuliahan. Pada perkuliahan ini, kami menggunakan model pembelajaran collaborative learning, problem based learning, dan project based learning sebagai model yang dapat mengeksplorasi dan mengembangkan mahasiswa untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dalam pembelajaran MKDU Bahasa Indonesia. Selanjutnya, asesmen merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam perkuliahan bahasa Indonesia. Di antaranya ada ujian tengah semester (UTS), ada ujian akhir semester, tugas, paper dan presentasi, serta partisipasi dan kehadiran. Dari penilaian tersebut diuraikan ke dalam beberapa teknik penilaian yang terdiri dari beberapa jenis. Pertama, menggunakan tes tertulis, menggunakan penilaian kinerja, dan penilaian sikap. Sehingga seluruh metode penilaian dilakukan secara komprehensif, dinilai secara dari ketiga aspek penilaian, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian, instrumen yang dibutuhkan dalam penilaian juga diperhatikan. Pada perkuliahan ini menggunakan instrumen lembar soal atau tes, lembar penilaian, dan rubrik penilaian, serta penilaian perilaku selama mengikuti perkuliahan melalui observasi, lembar kinerja, dan lembar untuk mengukur setiap aspeknya. Berdasarkan penilaian tersebut, didapatkanlah hasil atau keputusan apakah mahasiswa ini sudah mencapai tujuan pembelajaran atau CPMK maupun CPL yang sudah ditetapkan di awal perkuliahan atau kontrak perkuliahan. Adapun praktik video pembelajaran mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu pada materi sejarah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, dapat dilihat pada video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Selamat pagi Ananda semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan perkuliahan kita yang kedua ya. Dimana pada perkuliahan yang pertama kita sudah melaksanakan kontrak perkuliahan, bagi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, lalu bagaimana mengenai materi-materi yang akan diajarkan selama 1 semester, gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas kepada pertemuan kita yang kedua, di mana pertemuan hari ini kita akan membahas sejarah, kedudukan, fungsi, dan perkembangan bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita membahas sejarah, fungsi, kedudukan, dan perkembangan bahasa Indonesia di sini, kita akan membahas terlebih dahulu RPS atau rencana pembelajaran semester, begitu ya. Sehingga kita akan mengetahui target-target apa yang harus kita capai selama mengikuti perkuliahan kita hari ini, begitu. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai RPS terlebih dahulu. Ananda semua sudah ketahui ya berapa SKS yang kita ampuh dari semester ini untuk bahasa Indonesia? 2 SKS ya. Nah, berikutnya di sini Ananda juga bisa melihat apa saja capaian-capaian pembelajaran mata kuliah, dan bahan ini sudah saya share di link Google Classroom-nya. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana sejarahnya, kedudukan dan fungsinya, lalu nanti Anda akan ditugaskan ya dalam proses ini adalah menggunakan lembar kinerja dan juga ada kuisis ya nanti di sesi akhir. Jelas ya? Baik, mari kita sekarang masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Baik, kalau kita amati, ya silakan dilihat di dalam gambar. Oke, ketika saya tampilkan sebuah gambar ya di sini ya, apa yang Anda pikirkan tentang peristiwa yang ada di gambar tersebut? Oke, silakan, nak. Ya, silakan. Sumpah Pemuda itu lahirnya bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda itu lahirnya bahasa Indonesia. Bagus ya. Nah, itu tadi pendapat dari Suci ya, bahwa tergambarlah Sumpah Pemuda yang menggambarkan lahirnya bahasa Indonesia. Baik. Berikutnya kalau kita lihat di dalam teks ini ada teks mengenai apa, nak? Sumpah Pemuda. Bagus. Ada yang mau membacakan isi Sumpah Pemuda? Ayo, ini sebagai pemuda Indonesia harus bisa membacanya. Bahkan kalau bisa dihafal gitu ya. Silakan, siapa yang bersedia? Silakan, nak, membaca. Sebutkan namanya dulu. Saya Siti Nurmala. Sumpah Pemuda yang pertama itu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Baik. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, bagus ya, benar. Nah, kalau kita perhatikan dari Sumpah Pemuda tersebut, salah satu poinnya apa, nak? Menjunjung bahasa persatuan. Benar, bahasa Indonesia ya. Berarti kalau kita perhatikan di sini, bahasa Indonesia ini amat penting, apalagi Ananda semua sebagai seorang pemuda, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, dari 2 peristiwa tersebut, maka kita simpulkan apa tujuan pembelajaran kita. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita bagaimana Ananda bisa menjelaskan konsep dasar dari sejarah perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri, gitu ya. Nah, itu yang kita akan lihat ya dari awal atau dari tahapan-tahapannya. Nah, ada 3 subtopik bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Di antaranya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedua, kedudukan bahasa Indonesia, dan yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Nah, topik yang pertama yang kita akan bahas apa? Sejarah bahasa Indonesia. Nah, menurut Ananda semuanya, bahasa Indonesia itu berasal dari mana?
Dari Melayu. Wow, udah tahu jawabannya. Ya, berarti sudah belajar ya tadi malam. Alhamdulillah ya. Berarti sudah dibaca modul yang sudah diberikan. Melayu mana, ada yang tahu? Bahasa Melayu mana? Melayu Padang. Oke, baik. Kita cek dulu apakah benar Melayu Padang. Oke, ada lagi Melayu yang lain? Oke, Melayu banyak ya. Medan itu Melayu juga kan ya? Oke, Betawi Melayu. Oke, nah ternyata ada yang baca? Nah, yang ternyata jawabannya adalah Melayu Kepulauan ya. Jadi Melayu Kepulauan. Nah, Melayu Kepulauan itu di mana? Lahirnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Kepulauan di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Kita lanjutkan. Nah. Selanjutnya kalau kita lihat, ada yang protes tidak? Kenapa, Pak? Bahasa Melayu itu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Padahal kalau kita lihat mayoritas masyarakat ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan dan lain sebagainya. Kenapa harus bahasa Melayu yang diangkat jadi bahasa Indonesia? Ya. Ada yang tahu? Kan sudah dibaca tadi malamnya. Yang pertama apa? Yang pertama apa, Nak? Yang pertama di sini? Benar, bahasa Melayu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Melalui apa penyebarannya? Perdagangan. Bagus ya, luar biasa. Jadi melalui jalur perdagangan. Melalui jalur perdagangan, masyarakat berinteraksi, melakukan proses jual beli ya menggunakan bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu menjadi familiar gitu ya, yang kita kenal gitu. Oke, baik. Yang kedua, kalau kita lihat bahasa Melayu itu sebagai apa? Silakan Adi. Bahasa Melayu? Sebagai bahasa resmi kerajaan. Bahasa resmi kerajaan. Kenapa bahasa resmi kerajaan? Karena dulu sebelum kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kita adalah kerajaan, terdiri dari berbagai kerajaan. Ternyata pada saat itu ya, bahasa resmi kerajaan kita adalah bahasa Melayu. Baik, nomor 2 berarti udah terjawab. Yang ketiga, kalau kita lihat sebagai bahasa penghubung antar suku, udah jelas karena dia sudah menjadi bahasa perdagangan. Ya. Yang terakhir kita lihat sebagai bahasa perdagangan tadi masih berkaitan dengan sebelumnya. Ya, begitu ya. Berikutnya kita lihat bagaimana sejarah bahasa Indonesia. Coba kalau Anda semua lihat, kapan peristiwa bahasa Indonesia ini hadir? 28 Oktober 1928. Berarti jauh sebelum kemerdekaan. Bayangkan. Berarti pada tahun 1928 sebelum kemerdekaan kita sudah apa? Sudah menginginkan, sudah memiliki spirit semangat yang sama. Untuk apa? Untuk merdeka, bersatu. Salah satunya yang bisa menyatukan kita apa? Bahasa Indonesia. Itulah sejarah. Oke, kita cukup berbangga bahwa Indonesia memiliki bahasa nasional. Ya, coba kalau kita lihat negara lain, ya, coba kita ambil satu negara, Amerika. Apakah ada bahasa Amerika? Tidak. Mereka menggunakan bahasa apa? Inggris. Wah, luar biasa. Indonesia, ya. Jadi Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, ya. Kita tidak ikut-ikutan gitu ya. Jadi bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukannya sebagai bahasa negara, ya. Jadi kalau kita lihat sebagai bahasa negara kedudukannya, dan yang ketiga sebagai bahasa persatuan. Melalui hal tersebut kita melihat ya bagaimana proses ya perkembangan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa, kedudukannya sebagai bahasa Indonesia, gitu ya. Berikutnya kita lihat fungsi bahasa Indonesia. Bagaimana fungsi bahasa Indonesia? Fungsi khusus bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat dia sebagai bahasa resmi negara. Bahkan kegiatan-kegiatan internasional yang diadakan di Indonesia itu harusnya menggunakan bahasa Indonesia karena kegiatannya di tempat kita. Jadi ketika presiden kita Bapak Insinyur
Haji Joko Widodo menyampaikan di forum internasional menggunakan bahasa Indonesia, apakah boleh? Boleh, karena diadakan di Indonesia. Udah ada undang-undangnya. Ya. Jadi tidak apa-apa, kecuali kalau kegiatannya berada di luar negeri. Karena berarti kalau beliau ya menggunakan bahasa Indonesia, berarti beliau mematuhi undang-undang. Ada peraturannya. Baik. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi, bahasa pengantarnya apa? Bahasa Indonesia. Walaupun sekolah asing gitu ya. Sekolah asing tetap harus ada bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa perhubungan pada tingkat nasional. Dan yang terakhir, kalau kita lihat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jelas sampai di sini? Oke, jelas ya, 3 sub pokok materi ya kita jadikan menjadi sebuah ringkasan yang hari ini. Nah, Bapak akan menayangkan sebuah video ya mengenai fenomena bahasa. Ya, silakan diamati begitu. Saya harus karena ini Indonesia, bukan negara luar. Data dari situs Flipbinder dalam satu minggu ini saja tercatat total lebih dari 1.200 tweet penggunaan tagar anak Jaksel. Penggunaan gaya bahasa ini tidak hanya menyakiti para warganet saja, tetapi juga para politisi. Selain itu, bahasa anak Jaksel juga digunakan pada perbincangan antara Sandiaga Uno dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pada akun Instagram pribadi @sandiuno, Sandi mengunggah foto dengan Kang Emil dan menulis keterangan foto menggunakan bahasa gaul anak Jakarta Selatan. Menurut budayawan Ridwan Saidi, paduan bahasa Indonesia dengan bahasa asing sudah terjadi bahkan sebelum zaman kolonialisme. Salah satu faktornya yaitu perdagangan dan pernikahan antar budaya. Lambat laun, pemerintah kala itu juga pernah menerbitkan warga untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dulu bahasa Belanda keluar, kalau itu bagi kantor-kantor orang-orang itu. Nah, kemudian Inggris itu masuknya pas Orde Baru. Karena zaman Orde Lama, walaupun dilarang orang campur-campur bahasa Belanda, dia bilang, gua kagak berasa ngomong kalau kagak pakai Belanda. Dia bilang gitu. Oke, baik ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya di sini tadi udah menyaksikan apa? Fenomena anak bahasa Jaksel ya. Skui gitu ya. Nah, sebenarnya bahasa anak-anak bahasa tadi namanya disebut dengan apa? Bahasa prokem ya. Apa itu bahasa prokem? Bahasa yang timbul akibat adanya komunitas. Maka dia membentuklah sebuah bahasa baru gitu ya. Nah, sekarang Bapak minta pendapat. Menurut Anda semua, apakah boleh kita menggunakan bahasa gaul, bahasa prokem seperti ini? Oke, ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya. Semuanya boleh memberikan pendapat. Oke, silakan yang paling sudut. Silakan, Nak. Ya. Kalau menurut aku sih nggak apa sih, karena kan kita kan juga bisa belajar bahasa Inggris juga kan, bahasa internasional. Tapi kita juga jangan lupa sama bahasa Indonesia gitu. Jangan asal aja sih kayak main nyampurin, padahal artinya kan beda. Oke. Resmi bahasa Indonesia. Ya, berarti boleh ya. Baik, yang penting jangan mencampurin sih. Nah, itu ya. Berarti sih itu juga merupakan bahasa apa? Jadi bahasa apa? Tidak apa-apa. Nah, itulah kita kan, karena kita tidak akan sadar ya kalau kita juga menggunakan bahasa program. Baik. Baik. Sekarang silakan Ananda melakukan penilaian melalui kuisis. Oke, kita mulai ya. Baik. Oke, baik ya. Nah, jadi yang pertama adalah Hanifah. Mana Hanifah? Yang kedua adalah Jovanka. Mana Jovanka? Ya, yang ketiga tadi siapa? Ya, oke, baik ya. Jadi apa yang tadi Ananda semua udah kerjakan tadi sudah Bapak lihat ya. Sebagian jawabannya sudah benar dan tetapi masih banyak juga yang salah ya. Tapi tidak apa-apa.
Nah, itu berarti Anda sudah mengalami proses pembelajaran pada hari ini gitu ya. Materi yang sudah diberikan dari Bapak begitu. Nanti dipelajari lagi bagaimana mengenai sejarah, fungsi dan perkembangan bahasa Indonesia. Baik. Nah, terakhir kita akan sebelum kita mengakhiri ya pertemuan kita hari ini. Nah, di sini ada Trigatra bahasa. Nah, Trigatra bahasa di sini bahwa kita akan selalu utamakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan persatuan kita. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Kenapa harus bahasa daerah kita lestarikan? Karena kalau tidak kita lestarikan, maka bahasa daerah akan menjadi punah. Padahal salah satu kekayaan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia memiliki bahasa daerah yang paling banyak. Ya, lebih kurang 200 sekian gitu ya. Nah, tidak ada negara yang memiliki bahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu bukan jadul gitu ya, tapi tetap kita harus lestarikan. Dan yang terakhir, ketika kita ingin menguasai dunia, maka kita harus menguasai bahasa asing. Bahasa asing itu bukan hanya bahasa Inggris, tapi bahasa Mandarin, bahasa Arab dan sebagainya. Begitu ya. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Sampai ketemu kita pada sesi atau juga pertemuan kita berikutnya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Demikianlah video pembelajaran berikut berkaitan dengan sejarah, kedudukan, fungsi dan perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.